Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat, di dalam kasih anugerah dan perlindungan Tuhan. Hari ini renungan harian Selasa 24 Agustus tahun 2021 diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca merenungkan isi firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena sampai saat ini kami boleh merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan atas hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan isi firman-Mu. Biarlah melalui Roh-Mu yang kudus, kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kami. Biarlah doa kami ini boleh kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24 dengan perikop pemberitahuan. Shalom. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ehwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kecanggihan teknologi pada masa sekarang membuat komunikasi antara kita dengan orang lain, baik dekat atau jauh keberadaannya, bisa dilakukan dengan mudah. Hanya dengan berkirim pesan singkat melalui SMS, WA, Messenger, dan lain sebagainya, kita bisa tahu kabar dan keadaan seseorang. Kemudahan dalam hal komunikasi yang kita alami sekarang tentu berbeda halnya dengan apa yang dialami pada waktu dulu ketika Rasul Paulus ada dan melayani. Untuk memberi kabar dan memberitahukan keadaannya ketika berada dalam penjara kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus harus mengirim Tikhikus kepada jemaat yang ada untuk memberitahukan keadaannya secara langsung, juga membawa surat yang ia tulis. Mengapa Rasul Paulus harus memberi kabar tentang dirinya? Seperti yang ia katakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Jemaat Efesus adalah jemaat yang lahir dan bertumbuh melalui penginjilan yang dilakukan Rasul Paulus dan kawan-kawan. Itulah sebabnya Rasul Paulus merasa tetap berkewajiban untuk menjaga dan memelihara hubungan atau relasinya dengan jemaat yang ada. Keadaan Rasul Paulus pada waktu itu mungkin merisaukan hati jemaat, sehingga dengan kehadiran Tikhikus bisa menyampaikan kepada jemaat bahwa Paulus meskipun dalam penjara, tapi keadaannya baik-baik saja. Dan kabar itu diharapkan bisa menghibur hati jemaat Efesus. Tikhikus adalah rekan sekerja Paulus yang bersama Paulus melayani jemaat-jemaat yang ada di Asia. Paulus ingin tetap menjaga komunikasi dengan jemaat Efesus sehingga ia bisa tetap membimbing dan mengarahkan mereka agar bertumbuh di dalam iman pengharapan di dalam Kristus di tengah pergumulan-pergumulan yang dialami jemaat Efesus. Khususnya ketika jemaat sedang berjuang melawan ajaran-ajaran sesat yang bisa membelokkan iman mereka dari Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 sampai yang ke-24 ini, apa yang dapat kita pelajari? Bapak, Ibu, saudara-saudara, di tengah masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini,
di mana kita harus menahan diri untuk tidak banyak beraktivitas di luar. Lebih banyak berdiam diri di rumah dan membatasi kedekatan kita secara fisik dengan orang lain yang tidak serumah dengan kita, bisa membuat kita merasa seperti terisolasi dan kesepian. Apalagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan mobilitas tinggi. Di saat seperti ini, menjaga dan mempertahankan relasi dengan orang-orang di sekitar kita adalah sesuatu yang penting. Jika Paulus mengutus Tikhikus secara langsung dan secara tidak langsung ia menulis surat kepada jemaat Efesus untuk tetap menjaga dan mempertahankan relasinya dengan mereka, maka apa yang dilakukan Rasul Paulus adalah hal yang sangat baik untuk kita tiru. Tentunya dengan konteks situasi kita sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara, teknologi yang canggih yang kita miliki sekarang bisa kita manfaatkan dalam hal ini. Meskipun kita di rumah, kita masih bisa menjalin relasi, membangun hubungan dan komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang berjauhan dengan kita. Kita bisa bertanya kabar dan memberi kabar melalui media-media sosial yang kita miliki seperti Facebook, Instagram, Twitter, WA, SMS, dan lain sebagainya. Kita juga bisa berbicara lewat telepon, bahkan bertatap muka dengan video call. Saling menghibur, menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain agar di tengah masalah, kesulitan, dan pergumulan hidup, iman, percaya, serta pengharapan kita tetap terjaga. Apalagi saling memperhatikan satu dengan yang lain memang sudah dianjurkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat, khususnya jemaat di Filipi dalam suratnya Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang kedua yang berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pandemi memang bisa membuat kita merasa jauh dari orang-orang di sekitar kita. Tapi ingatlah, meskipun kita jauh di mata, jika kita tetap berusaha menjaga relasi kita, maka kita akan selalu dekat di hati. Kita tidak tahu kapan pastinya pandemi berlalu. Oleh sebab itu tetaplah semangat, jaga diri dengan baik, taati protokol kesehatan, dan ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Jangan lupa jaga komunikasi kita dengan orang-orang terdekat. Jangan lupa untuk terus memberi kabar, untuk terus menanyakan kabar. Karena dengan begitu kita bisa memelihara kasih persaudaraan di antara kita. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, biarlah juga boleh memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.